أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Pembahasan kita pada malam ini adalah bagaimana kita boleh memperolehi butiran rahmat dan butiran berkat di mana kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah. Kita akan memasuki minggu depan 10 hari lagi awal bulan Dzulhijjah. Nah, yang merupakan kata ulama kita peluang keemasan untuk meningkatkan kita punya identiti sebagai orang Islam, kesempatan untuk menjadi wali, dia punya kesimpulan. Nah, bila mana kita buang peluang ini, maka kita orang yang paling rugi. Nah, sama halnya kata ulama, kita membuang peluang pada malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya telah meriwayatkan bahwa ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhihi al-ayyam ay ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana amalan yang saleh, amalan apa saja, terutamanya amalan yang wajib. Nah, kita punya solat wajib, kita jaga solat jamaah. Dan juga amalan-amalan yang sunnah. Yang ditekankan dulu adalah amalan yang wajib. Kemudian amalan sunnah yang kita amalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang berkualiti. Nah, amalan yang berkualiti ini adalah amalan yang sesuai apa yang digariskan oleh Al-Quran wa sunnah. Tepat dan mengikut sunnah. Nah, kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti hari-hari 10 awal daripada Dzulhijjah, di mana amalan kita yang kita lakukan itulah yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kata Imam Asy-Sya'rani, maksudnya bila mana kita menjaga amalan kita, menjaga sembahyang wajib, kita punya solat jamaah, kita berpuasa, malamnya kita berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah. Nah, maka itulah yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan, bila mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran satu amalan atau satu waktu, nah, dan dia mengatakan amalan ini pada waktu ini itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya orang tua bila mana dia sempat mengamalkan, maka dia orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada 10 awal Dzulhijjah, dan as-salafus salih menunggu-nunggu waktu ini. Bahkan mereka masuk saja Dzulqa'dah sudah mereka berpuasa daripada awal Dzulqa'dah. Nah, sampai pada akhir daripada Muharram. Tentunya kecuali hari Idul Adha lah dan ayyamut tasyrik yang ketiga tu. Nah, untuk apa? Supaya memberikan kelowongan bagi kita, kemudahan untuk beramal pada Dzulhijjah. Nah, karena kalau orang beramal pada awal Dzulhijjah ini, insya-Allah Allah akan mengangkat dia, akan mengangkat kita sebagai wali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li rabbikum", sesungguhnya Allah mempunyai fi ayyami dahrikum, pada setahun perjalanan kita. Naam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin, butiran-butiran rahmat. Dalam hadis yang lain, la nafahatin, ditekankan, sungguh terdapat butiran rahmat pada hari-hari tertentu. Ala fata'arradu laha, dalam satu nas, fata'arradu laha, maka usahakanlah kita mengambil saham, mengambil tempat, maksudnya beramal pada hari-hari ini untuk mendapatkan butiran rahmat. Naam. La'allahu ayyusiba ahadakum nafhatun fala tashquna ba'daha abada. Dalam satu naskah, wa la'alla ba'dakum tusibuhu nafhatun la yashqa ba'daha abada, atau la'allahu, na'am, ayyusibakum nafhatun fala tashquna ba'daha abada. Mudah-mudahan engkau memperolehi satu butiran rahmat, maka engkau tidak akan sesat dan tidak akan merasa kita ini terombang-ambing. Nah, kita tidak akan merasa kita merana. Nah, kita tidak akan merasa rugi. Nah, kita akan merasa berbahagia seterusnya. Sebab Allah akan menulis kita pada Lauhul Mahfuz bahwa kita ini adalah orang yang bahagia. Bila mana Allah sudah menulis kita bahwa kita ini termasuk orang bahagia, Allah tidak akan hapuskan. Nah, jadi kita digalakkan supaya pada hari-hari ini, bahkan pada tarikh 27, 28, 29 daripada Dzulqa'dah, kita sudah mulai berpuasa. Nah, sebab puasa ini merupakan pintu ibadah dan pintu kewalian. Barang siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dijauhkan daripada api neraka dalam perjalanan sejauh 70 tahun. 70 tahun perkiraan akhirat. 6. 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maksudnya jauh. Itu sehari. Bagaimana kalau kita berpuasa daripada 27, 28, 29 dan kita sambung sampai awal Dzulhijjah. Nah, karena hari-hari ini menentukan identiti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari kita disuruh beramal, berpuasa kita 9 hari. Beramal 10 malam ditambah dengan ayyamut tasyrik. Tapi daripada awal Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu waktu yang menentukan bahwa kita betul-betul dekat dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak boleh berpuasa daripada awal Zulhijjah, kata ulama, jangan kita lupa berpuasa pada hari ke-8, 6 dan 9. Kalau tak boleh pun kita berpuasa di ke-8, maka jangan tinggalkan hari yang ke-9. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Arafah, hari ke-9 yaitu hari Arafah, wa siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah Ta'ala ay yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Saya sangat mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar supaya berpuasa pada hari Arafah ini, hari ke-9 daripada Zulhijjah, dapat menghapuskan setahun yang lalu dosa-dosa kita yang telah lalu, setahun, dan akan dihapuskan dosa-dosa kita pada setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Makanya itu kalau diterima puasa kita, maka kita ini sebenarnya sama dengan wali. Nah, bagaimana? Karena bila mana kita dihapuskan dosa-dosa kita, maka dengan mudahnya kita boleh bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita susah sangat nak solat tahajud? Sebab kita berat dengan dosa. Terlalu banyak orang yang kita zalimi. Kita kutuk orang, kita cerita orang. Terlalu banyak pelanggaran kita. Tapi bila mana kita punya dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita beramal dengan sangat mudah. Apalagi bila mana kita berpuasa pada awal Zulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah taala min hadhihi al-ayyam, al-ayyam al-asharah." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai seperti mana kita beramal pada 10 malam dan 10 hari daripada Zulhijjah. Sahabat mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Meskipun berjihad di jalan Allah, beramal pada 10 malam dan 10 hari pada awal Zulhijjah sampai yang ke-10 tu, jihad pun amalan kita mengalahkan jihad kita fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Di dalam Al-Quran bila mana disebutkan al-jihad dan as-sunnah adalah pada umumnya adalah jihad mengangkat senjata. Tapi boleh juga kita terjemahkan dan tafsirkan bahawa jihad itu konsepnya luas. Jihadun bid-da'wati ila Allah Ta'ala, berjihad melalui kita berdakwah kepada Allah. Jihadun bit-ta'limi, jihad kerana kita mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa jihadun bis-siyasati, jihad kerana kita masuk dalam bidang politik supaya untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad juga. Dan itu paling berat sekarang ni. Bagaimana kita nak memasuki selok-belok politik di dalam Islam? Ada min aqsa al-jihad, paling berat. Karena kemungkinan orang tu boleh salah melangkah di dalam menyelusuri as-siyasah politik di dalam Islam. Al-jihad fi ad-difa'i 'anil haqq, jihad untuk membela kebenaran. Yang penting segala usaha kita nak menjunjung tinggi Islam adalah jihadun fi sabilillah. Apa saja yang kita lakukan demi untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya termasuk dalam skop jihad dan juga termasuk al-mujahadah.
kita melawan hawa nafsu kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis waktu balik daripada Ghazwati Badr, baginda mengatakan, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kami baru balik daripada jihad yang paling kecil menuju kepada jihad yang paling besar. Waktu sahabat mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya dalam keadaan heran. Apakah ada jihad yang paling berat daripada Ghazwati Badr? Umat Islam dia punya perlengkapan sangat lemah. 313 melawan 1000 lebih dengan persenjataan yang canggih. Naam, kata Rasulullah, ada. Wa huwa jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Sebagian orang mengatakan hadis ini tidak benar, tapi sudah digaji oleh ulama adalah hadis ini sabit. Sebab semua jihad di dalam Islam, bila mana tidak dicegah dengan hawa nafsu, maka kita tak boleh berjihad. Nah, meskipun dia dikatakan al-mujahadah. Jadi semua jihad yang kita nak telusuri mesti melalui hawa nafsu kita. Nah, kalau kita tak boleh bendung hawa nafsu kita, maka kita akan terbawa oleh arus. Nah, berapa banyak orang yang hendak menjunjung tinggi Islam, mempertahankan Islam melalui arus politik, melalui arus ekonomi, melalui arus apapun, mereka terbawa oleh arus. Terpikau dengan dunia. Makanya itu Rasulullah SAW menganggap al-mujahadah min akbaril jihad. Melawan hawa nafsu ini merupakan jihad yang paling besar. Terutamanya kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, "Na'am, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun." Dalam satu naskah, illa rajulan kharaja bimalihi binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seseorang tu dia keluar berjihad, membawa jiwa raga dia dan membawa semua harta dia. Dia tewas dalam peperangan dan hartanya pun habis dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru orang tu lebih hebat daripada orang yang beramal pada 10 awal daripada Dzulhijjah. Makanya itu tuan-tuan, puan-puan, kita senantiasa berdoa pada detik-detik sekarang ni supaya Allah memberikan taufik kepada kita supaya kita boleh beramal pada 10 awal daripada Dzulhijjah. Tapi anehnya kita tengok, baru saja kita nak siap-siap sudah banyak undangan, sudah banyak jemputan. Jemputan makan, perkawinan. Yang paling kacau bila mana kita undangan itu adalah jatuh pada Yaum Arafah, di mana pada hari itu kita akan dilantik menjadi wali. Naam. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menerima. Naam. Jadi amalan yang diterima ini adalah amalan yang berkualiti. Naam. Kita cek kita punya amalan. Kita cek puasa kita. Apa kita boleh berpuasa, menjaga dia punya rukun-rukun, menjaga syarat-syarat dia, menjaga akhlak dia. Naam. Kalau kita boleh menjaga, maka puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Satu hari itu kita berpuasa mengalahkan semua hari-hari yang ada. Naam. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah Al-Fajr. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi masa fajar. Naam. Demi waktu fajar
dan demi 10 malam daripada awal Dzulhijjah. Biasanya dalam bahasa Al-Quran, bila mana Allah bersumpah tentang sesuatu, maka berita yang datang sesudahnya adalah sangat penting diperhatikan. Walayalin ashr. Naam. Wal fajr walayalin ashr. Apalagi kalau kita kumpulkan antara beramal di waktu fajar, bahkan sebelumnya kita bangun salat tahajud. Naam. Kalau kemungkinan salat tahajud di waktu yang lain memang nilainya tinggi. Waktu Dzulhijjah ditinggikan lagi. Naam. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kadang amalan itu dia tidak spesial mana dalam Islam, tapi karena jatuh pada 10 awal Dzulhijjah, maka dia menjadi amalan yang dianggap sangat spesial. Naam. Sangat spesial. Kemungkinan kita bersedekah 1 ringgit pada 10 awal daripada Dzulhijjah, terutamanya pada waktu fajar sebelum terbit matahari. Naam. Boleh mengalahkan berjuta-juta ringgit. Maka jangan kita lupa pada 10 awal Dzulhijjah ini memperhatikan di waktu siang kita berpuasa. Di waktu malam kita ditekankan untuk membaca banyak Al-Quran. Kalau kita tak boleh khatam Al-Quran, katanya anak saya, di Hadramaut ada orang yang boleh khatam tiap-tiap hari Al-Quran. Kalau kita tak boleh khatam, maka kita ditekankan untuk membaca Qul Huwallahu Ahad. Karena membaca Qul Huwallahu Ahad ini 10 kali sama dengan 3 kali sama dengan halnya kita mengkhatam Al-Quran. Di awal Dzulhijjah digandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca 10 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mu'tamad, sebagian ulama mengatakan hadis dhaif, tapi sudah ditashihkan. Kajian-kajian modern kadang sudah ditashihkan. Maka akan mendapat setiap dia membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 istana. Naam. Di antara sahabat yang mendengarkan hadis ini adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dia kata banyaknya ya Rasulullah. Naam, baca 10 dapat 1 istana. Idan nukthir min qiraatiha. Kalau begitu kita akan memperbanyak membaca Qul Huwallahu Ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi karunia-Nya. Kalau Allah memberikan kita 1 juta istana, Allah tidak rugi. Sebab apa yang kita miliki, kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tak rugi. Naam. Allah tak rugi. Pergi salat jamaah dalam 1 hadis, mendapat istana. Balik daripada salat jamaah 1 istana. Paling kurang kita boleh mencetak istana tiap-tiap hari adalah 10 istana. Nah, dalam hadis yang sahih. Ditambah dengan kita membaca Qul Huwallahu Ahad, ditekankan membaca banyak Qul Huwallahu Ahad. Kalau boleh 1000. Kita baca 1000. Daripada awal malam Dzulhijjah kita baca 1000. Naam. Karena membaca 1000 ini dalam 1 hadis, dia bukan hadis palsu. Dia lemah. Tetapi dengan adanya jalur hadis yang lain, maka dia boleh dianggap sebagai hasanan li ghairihi. Dia boleh di-upgrade menjadi hadis sahihan atau hasanan li ghairihi. Maksudnya mu'tabar. Kalau kita baca 1000 kali, katanya dia tidak akan meninggal dunia melainkan dia melihat tempatnya di surga Allah. Membaca 1000 kali. Jadi kita usahakan, dan itu hanya mengambil waktu sejam saja. Praktik anak membaca Qul Huwallahu Ahad 1000 hanya dengan penuh tadabbur hanya 1 jam saja. Nah, bukan lama sangat. Kalau tak boleh baca 1000, kita baca 250. 250 itu sama dengan 1000 ayat Allah. Kita baca pada
malam-malam 10 awal daripada Dzulhijjah, biasanya kita bila mana membaca tiga kali Qul huwallahu ahad sama dengan mengkhatam Al-Quran sekali. Bila mana pada waktu-waktu yang tertentu ini, maka yang 10 kali itu boleh menjadi 70 kali. Boleh menjadi 700 kali. Gandaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini ditinjau juga daripada kualiti amalan kita. Makanya itu kita kadang heran, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, bila mana berbuat demikian, sekali kita berbuat amalan yang baik, akan diberikan pahala 10 hasanah. 10 hasanah. Dan 10 hasanah ini boleh digandakan menjadi 70 hasanah. Dan 70 hasanah ini boleh digandakan menjadi 700. Dan 700 ini boleh digandakan, tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sahaja Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana boleh? Karena amalan itu satu, dia berkualiti. Mengikut ilmu yang kita pelajari, kita tahu, kita yakin bahwa inilah amalan yang Allah perintahkan kepada kita dan menggelakkan kita, begitu juga Rasulnya untuk kita mengamalkan, beramal dengan amalan ini. Satu, dua, karena waktu termasuk juga tempat. Waktu kita mengamalkan itu adalah waktu al-fadilah, waktu yang teristimewa, seperti kita beramal pada 10 awal daripada Dzulhijjah, dan seperti kita beramal pada bulan Ramadan, dan seperti kita beramal pada bulan-bulan al-haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Amalan pada hari-hari ini dan bulan ini amalan yang berganda, dia punya pahala. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada kita supaya kita jangan buang peluang. Orang yang yang rugi tidak memperhatikan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Fadzakirhum bi ayyamillah wa dzakirhum bi ayyamillah. Berikanlah mereka peringatan tentang hari-hari yang Allah agungkan. Bagaimana Allah menenggelamkan musuh-musuhnya dan bagaimana Allah boleh mengangkat wali-walinya. Seperti 10 awal daripada Dzulhijjah. Jadi kita, kata ulama, mesti memprogram. Usahakan kalau kita tak boleh membaca Al-Quran, boleh mengkhatam, kita membaca ayat-ayat pilihan. Terutama kita membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini dia merupakan kesimpulan Al-Quran. Berarti kalau kita membaca sekali, selama dia kesimpulan daripada Al-Quran, seakan-akan kita membaca Al-Quran 30 juz. Seakan-akan, sebab dia merupakan kesimpulan. Sebagian ulama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum terbit matahari, membaca 2500. Untuk apa? Supaya untuk menjaga kita punya maslahat. Kata ulama, lil fathi wal fahmi. Supaya Allah membukakan rahmatnya kepada kita. Dan Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang agama. Maka bacalah, kata ulama, Bismillahirrahmanirrahim 2500. Kalau kita tak boleh baca 2500, sesudah fajar kita boleh bagi-bagi. Kita baca 500 sesudah solat fajar, 500 sesudah solat zuhur, begitulah sampai kita solat isya. Dan itu sekejap saja. Saya melihat 2500 itu tidak cukup sejam. Yang orang biasa beramal Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dia InsyaAllah tak cukup sejam, boleh dia khatam 2500. Kata Imamul Ghazali, bila mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita membentengi diri kita dari segala musibah. Sebab arti Bismillahirrahmanirrahim, kita mengatakan bahawa
segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan selama sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin, maka Allah akan menjaga kita dari semua bencana. Naam. Apalagi kalau kita tahu maknanya. Bismillahirrahmanirrahim itu bahwa makna daripada ba yang ada maksudnya Allah akan menolong kita. Makanya sebagian ulama mengatakan, ulama tafsir, wal ba'u huna ba'ul isti'anah, adalah dengan adanya membaca Bismillahirrahmanirrahim seakan-akan kita minta kepada Allah bahwa tolonglah saya ya Allah. Naam. Atau ba'ul musahabah, kita mengatakan kepada Allah, bersamalah dengan kami ya Allah dalam semua urusan kami. Makanya itu orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam melaksanakan perkara-perkara yang terpenting, maka dia akan menyelesaikan masalah dia dengan mudah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang mu'tabar, kullu amrin dzi balin, semua perkara yang penting, la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dia terputus daripada segala bentuk berkah. Bila mana sesuatu itu terputus daripada berkah, maka sia-sia amalan kita. Kata Al-Imam Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, perkara yang terpenting di dalam kehidupan kita adanya Allah memberkati amalan kita. Naam. Adanya Allah memberkati amalan kita. Karena kalau Allah memberkati amalan kita, memberkati harta kita, Allah tidak akan tanya kita. Allah tidak akan tanya kita. Allah akan membersihkan harta kita yang kita perolehi. Dan Allah akan membimbing kita bagaimana nak menyalurkan harta kita. Itu namanya berkah. Bila mana berkah itu menyerap pada sesuatu, maka sesuatu itu kita akan gunakan dengan baik sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, dia kata, usahakan dalam setiap hal yang kita nak kerjakan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Dan itu rahasianya Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama daripada suratul Fatihah yang tertulis dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai falsafah kehidupan kita. Bila mana kita sempat mengucapkan, berarti Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal dan melanjutkan amalan kita, dan Allah memberkati kita. Bila mana kita sempat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kata Imam Ghazali, jangan lupa mengiringi kata-kata kita dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memberikan taufik kepada kita. Boleh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua mudah itu. Tidak semudah itu orang boleh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang yang terpilih. Seakan-akan dia mengatakan, aku bersama dengan Allah yang penuh rahmat, yang maha pengasih lagi penyayang, akan bersama dengan kita dan akan menyerap rahmatnya kepada kita. Maka itu juga rahasianya, ulama kata, rahasianya Allah hanya mengambil dua sifat daripada sifat yang terpenting daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengambil Ar-Rahman Ar-Rahim, yang merupakan bahawa sifat ini merupakan asal usul sifat. Semua sifat akan kembali kepada sifat Ar-Rahmah. Bila mana Allah merahmati kita, maka semua urusan kita akan mudah. Makanya yakinlah, bila mana kita sempat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti Allah sayang kita. Lanjutkan kata Imam Ghazali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim, supaya rahmat Allah double 4 kali dalam kehidupan kita. Kalau boleh kita sambung lagi sampai terakhir, berarti kita orang yang memperolehi, kata Ibnul Jauzi, orang yang memperolehi segala bentuk nikmat daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu, kata Imam Ibnu Jauzi, pentingnya kita mengamati waktu kita membaca suratul Fatihah. Terutama kita berada pada 10 awal Zulhijjah. Kalau kita tak boleh baca 1000, baca 100. Ditekankan oleh ulama kita, bacalah pada waktu pagi 20, sesudah solat subuh, sesudah solat maghrib, sesudah solat zuhur kita baca 20 sampai membaca 100. Tapi yang terbaik kita boleh baca 313 mengikut jumlah para rasul dan mengikut jumlah tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berada pada perang Ghazwati Badar. Yang terbaik lagi bila mana kita membaca 1000. Ditambah dengan itu kita ditekankan membaca ayatul kursi. Baca banyak-banyak untuk menutupi perjalanan kita setahun menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baca 1000. Nah, baca 1000. Tentunya membaca 1000 ini berat. Nak membaca surat ayatul kursi berat. Nak membaca 311 kita mengantuk kalau tidak biasa. Apakah yang bercakap sudah biasa amalkan? Nah, sudah biasa amalkan. Saya tengok berkahnya membaca ayat kursi luar biasa. Saya pernah nak diberikan satu rumah besar orang kaya di Terengganu ini untuk dijadikan tahfidzul Quran. Rumah yang sudah lama ditinggal. Balik ke rumah, saya punya 2 paha ini gatal macam dodor. Allahu Akbar. Macam dodor saya punya paha ni. Bila mana balik dari rumah tu, dan gatal. Merah. Naam. Saya membaca, niat membaca 99 daripada ayat kursi. Belum sampai kepada 99, saya punya paha ni sudah kembali semula kepada asalnya. Gatal tidak ada, merah tidak ada. Macam dodor tidak ada. Itu power daripada ayat kursi. Kata Syekh Ali Al-Khawwas, guru daripada Al-Imam Sya'rani, orang yang boleh mengamalkan ayat kursi, yang merupakan sayyidatul ayat, adalah orang yang terpilih. Tidak ada orang yang boleh mengamalkan ayat kursi melainkan orang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia merupakan penghulu segala ayat, sayyidatul ayat. Jadi bertualah bila mana kita boleh amalkan ayat kursi. Setiap sudah salat kita membaca meskipun sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita membaca ayat kursi sesudah kita salat, tidak ada yang melarang kita masuk syurga kecuali mati saja. Jadi kalau kita sempat sesudah kita selesai salat tak bercakap dan bentuk kaki kita tak berubah lagi, kita membaca ayat kursi sekali. Bagaimana kalau dia membaca 7 kali? Allah. Tiap-tiap solat dia baca 7 kali. Ini adalah orang yang terpilih. Bacalah banyak-banyak ayat kursi, terutamanya waktu subuh. Dan sesudah salat asar. Kalau kita sibuk sangat waktu sudah asar, kita baca sesudah maghrib. Supaya boleh menjaga kita. Dia adalah jalan yang paling mudah untuk masuk syurga. Bila mana kita baca di waktu-waktu yang lain, maka Allah akan menjaga kita daripada godaan syaitan. Menjaga kita daripada musibah. Terutama waktu kita nak tidur. Bila mana kita baca, maka Allah akan menjaga kita. Disuruh lagi membaca selain daripada ayat kursi. Kita baca qul huwallahu ahad. Baca qul a'udzu birabbil falaq. Baca qul a'udzu birabbin nas. Kalau boleh kita baca daripada membaca ayat kursi dan membaca juga 3 ayat daripada suratul Hasyr. 3 ayat dari surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaib wasyahadah warrahmanur rahim. Sampai terakhir. Dan kita baca daripada wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Setiap surah kita bertakbir. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Maka kita akan memperolehi pahala yang luar biasa. Sebab apa? Sebab kita baca Al-Quran ini dan kita melaksanakan tuntutannya dengan mengucapkan la ilaha illallah
wallahu akbar walillahil hamd. Biasanya saya amalkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita boleh resapi bahwa bila mana kita baca ayat-ayat yang tertentu ini dan kita boleh mengamalkan dengan zikir-zikir yang ada, hati kita akan lembut dan hati kita akan sejuk. Kita boleh cepat marah, tapi dengan adanya mengamalkan itu, kita boleh dikontrol oleh ayat ini. Nah, makanya kita diperintahkan untuk mengamalkan ayat-ayat ini. Ulama sebagian menghimbau kepada kita supaya boleh baca, terutama Yaum Arafah. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 1000 kali. Kalau tak boleh, baca waktu pagi 100 kali. Waktu petang 100 kali. Sebab merupakan doa para rasul yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Dia ada 5 sighah. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, la ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah memilih satu sighah, la ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali kata Imam Ghazali, cukup 10 kali. Kita akan merasakan kesejukan iman di dalam hati kita. Dan boleh menjaga kita. Nah, baca waktu pagi 10 saja, 10 kali. Kalau 100 kali lagi indah. Kita akan dijaga sampai malam. Dijaga maksudnya apa? Dijaga supaya kita tidak digoda oleh syaitan. Nah, apalagi syaitan sekarang ini terlalu banyak. Syaitan yang ada di handphone kita, syaitan yang ada di rumah kita, merata-rata syaitan sekarang nih. Kita lawan dengan zikrullah, terutamanya ayat-ayat yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk membentengi kita, diri kita, daripada segala apa yang dapat mempengaruhi kita, terutama di zaman sekarang ini. Banyak sangat godaan. Yang boleh menjaga kita adalah zikrullah. Nah, diutamakan daripada ayat-ayat yang terpilih dan zikir-zikir yang terpilih. Terutamanya juga kata ulama membaca zikir al-baqiyatus shalihat. Kesimpulan zikir dalam Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam satu riwayat lain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ditambah wala haula wala quwwata illa billah. Orang yang boleh mengamalkan 10 kali alhamdulillah, terutama waktu dia bangun di tengah malam, dia mengucapkan sebelum subhanallah walhamdulillah, dia membaca la ilaha illallah la syarika, baca 10 kali. Nah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfirli warhamni. Kata ulama, pasti dia akan dimaafkan dosa-dosa dia dan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfirli warhamni. Tak boleh 10 kali, 3 kali cukup. Waktu kita bangun, lah sampai tahajud. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma ghfirli warhamni. Pasti dia diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia jadi orang wali di Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak memasuki 10 awal Zulhijjah ini, perhatikanlah zikir-zikir ini. Nah, perhatikanlah. Nah, Al-Fatihah, ayat kursi, Qul Huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, dan banyak berselawat. Kalau boleh, setiap surah yang kita sudah amalkan ni, baca ni, berselawat supaya Allah menjamin pahala kita waktu kita membaca ayat ni. Nah, baca Al-Fatihah, lepas tu selawat. Baca surah ayat kursi, berselawat. Nah, karena selawat ini menjamin adanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu du'ain, kata Rasulullah, kullu du'ain mu'allaqun baina as-sama'i wal ard ma lam yusalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan, doa yang kita pohonkan kepada Allah tergantung antara langit dan bumi selama tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, insyaallah kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita guna untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala dan beramal insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.